Sudah melihat bersama-sama apa yang terjadi kemarin dan memang hari ini juga rencananya kuasa hukum dari Budi Gunawan akan melapor ke Bareskrim Mabes Polri dan kita akan membahas langkah dari Budi Gunawan bersama dengan Rasman Arif Nasution, kuasa hukum dari Budi Gunawan, dan juga ditemani oleh Pak Zainal Arifin Mohtar, Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi dari Universitas Gadjah Mada. Selamat pagi. Selamat pagi. Mungkin saya akan ke Bang Rasman terlebih dahulu mengenai laporan dari kesalahan prosedur penetapan ini. Apa sebenarnya laporannya? Boleh dijelaskan terlebih dahulu. Baik, makasih. Saya kasih pembukaan statement dulu ya. Bahwa kami dari kantor Egy Sujana and Partner ini bekerja beberapa orang di bawah pimpinan Pak Egy. Saya selaku juru bicara, jadi semua kita komunikasikan. Dan ini kita pikirkan gelar perkara beberapa kali istilah kami di dalam kuasa hukum ya. Saya ingin sampaikan bahwa kesalahan penetapan yang dilakukan oleh KPK terhadap klien kami, dalam hal ini Bapak Komjen Polisi Dr. Andus Budi Gunawan, SH MSI, ini adalah banyak sekali. Apa di antaranya? Sebagaimana yang telah kami sampaikan kemarin di Kejaksaan Agung, pertama sekali yang paling telak menurut kami itu Undang-Undang KPK. Pasal 21 dan pasal 30 isinya Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang sistem kerja yang kolektif kolegial. Dalam sistem kerja kolektif kolegial, statement kami ini juga yang ikut merumuskan Undang-Undang KPK itu Profesor Romli Kartasasmita, di DPR RI juga ada juga yang paham tentang hukum, Dr. Benny Kaharman. Kami juga merumuskan, tadi malam saya juga kontak dengan Margarito Kamis misalnya, ada banyak pakar yang sependapat dengan pikiran kami bahwa kolektif kolegial itu adalah bekerja bersama dan termasuk personality yang mengambil keputusan itu. yang artinya Di KPK itu komisionernya 5. Saat ini KPK dipimpin oleh 4 orang. Dalam pengumuman oleh Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto yang begitu bersemangat sepertinya. Saya aneh juga di Republik ini setiap mengumumkan seorang tersangka selalu bersemangat. Bukan sedih begitu ya. Tapi faktanya makin banyak juga korupsi gitu. Jadi kita tidak tahu KPK ini berhasil sampai berapa persen sih gitu ya. Nah, yang saya ingin kembalikan lagi bahwa dalam sistem penegakan hukum kita tadi itu yang 2 orang, Pak Bambang Wijoyanto dengan Pak Abraham Samad, ya, menyatakan bahwa klien kami ini sudah statusnya tersangka. Nah, ini pertentangan dengan Undang-Undang KPK sendiri. Dan Prof. Romli juga mengatakan ini cacat demi hukum. Kemudian teman-teman yang lain juga, dan salah satu dasar dari fraksi Demokrat mengatakan bahwa mereka tidak mau turut campur dalam urusan fit and proper test dan lain sebagainya karena pengambilan keputusan itu pun dilakukan oleh KPK cacat karena tidak sesuai dengan Undang-Undang KPK. Itu satu poin. Itu poin pertama. Tapi saya minta tanggapan dulu dari Pak Zainal. Kira-kira tanggapannya mengenai apa yang sudah dikatakan oleh Bang Rasman mengenai cacat hukum. Benarkah demikian? Secara pribadi beginilah ya. Kalau seseorang mau memperkarakan atau memproses atau memprotes ya, proses penetapan tersangka dia atau proses sesuatu yang melalui proses pra-peradilan kan tentu kita harus hargai ya, siapapun kan boleh. Nah, cuma memang alasannya saya belum tahu. Tapi kalau alasan yang pertama tadi, misalnya alasan soal kolektif kolegial, kelihatannya memang salah baca terhadap kolektif kolegial ya. Kolektif kolegial kan tidak serta-merta ditafsirkan seperti itu. Apalagi kalau dibaca pasal-pasal lain. Di pasal, salah satu pasal di Undang-Undang KPK itu adalah kalau dia mengalami konflik of interest, maka dia harus mengundurkan diri dari pengambilan keputusan. Kalau dipaknai makna kolektif kolegial itu harus 5-5-nya, maka selamanya bisa jadi tidak akan pernah diambil keputusan. Karena ada pasal di Undang-Undang KPK, saya lupa, pasal 36 kalau tidak salah, pasal 36 atau 3 berapa, seorang komisioner, ya, kalau ada konflik of interest, misalnya yang sedang akan ditetapkan tersangka ini adalah keluarganya. Belum bulat begitu suaranya? Bukan, kalau yang ditetapkan tersangka ini misalnya adalah keluarganya,
ya itu kan konflik of interest, maka dia harus menarik diri dari kasus tersebut. Itu diatur dalam Undang-Undang KPK. Nah, artinya ya memang Undang-Undang KPK didesain tidak bisa ditafsirkan bahwa yang dimaksud kolegial kolektif itu harus 5. Dan pada faktanya memang selama ini nggak pernah. Sudah berjalan puluhan tahun, kadang-kadang memang tidak diambil 5. Ada banyak perkara yang diambil cuma 3 atau 4. Kenapa? Karena 2 diantaranya mengatakan bahwa saya konflik of interest, atau 1 diantaranya memang sedang tidak di tempat atau sedang mengalami sesuatu. Kita ingat dulu waktu Cicak dan Buaya versi jilid pertama. 2012 lalu. Nah, maksud saya adalah Jilid pertama berarti apakah akan ada jilid kedua gitu? Mas Zain? udah ada kan jilid kedua. Kan jilid pertama adalah baru mulai. jilid pertama Susno kan 2 jilid. Susno, betul. Jilid Jilid kedua kan Joko Anggodo. Oke. Jilid pertama Anggodo, jilid kedua adalah Joko Susilo kemarin. Dan ini ada yang jilid ketiga. Oh, saya nggak tahu ya. Saya sih melihatnya enggak lah. Harusnya kepolisian sudah sangat dewasa, begitu juga KPK sudah sangat dewasa sungguhnya. Kalau ada pertarungan antar lembaga penegak hukum, selalu yang paling untung kan adalah para koruptornya. Saya pikir mereka pasti akan dewasa untuk mengingat itu. Baik. Nah, yang ingin saya katakan lagi, memang pada tafsirnya Undang-Undang KPK itu tidak mungkin bisa ditafsirkan 5 kolektif kolegial. Penafsiran yang dimaksud 5 kolektif kolegial itu adalah salah satu dari sekian banyak penafsiran soal makna kolektif kolegial. Baik. Karena banyak juga di undang-undang kita banyak banget kolektif kolegial. Anggota DPR, ketua DPR saja itu sifatnya kolektif kolegial. Bisa juga diambil keputusan nggak kolektif gitu. Baik, itu dari tanggapan dari Pak Zainal. Tapi kalau saya kembali ke Bang Rasman, memang kemarin juga menurut Zulkarnain, Wakil Ketua dari KPK, memang ini pra-peradilan sebenarnya untuk salah tangkap atau salah tahan. Nah, menanggapi hal itu menurut Bang Rasman seperti apa? Saya jawab dulu statement dari Sohibul Khair saya ini. Stressing pointnya begini. Pemahaman kolektif kolegial, saya pernah juga menjadi wakil rakyat. Ya. Pemahaman kolektif kolegial untuk secara universalitas itu kita maklumi di DPR, ya, karena dia bukan kepala, begitu ya. Tapi untuk komisioner KPK itu saya bantah itu, bahwa ingat nggak kemarin, Bung, bahwa kita tunggu pimpinan KPK, dia belum hadir untuk tanda tangan, gitu. Ini tidak ada pemberitahuan itu, gitu. Dan ini sangat luar biasa. Kenapa? Saya buka saja, karena kita jangan nanti menjadi bias sebelum saya menjawab persoalan yang lain, gitu ya. Oke, jadi kita mau membahas ini secara detail. Apa? Oke, sekarang saya buka. Ini KUHAP mengatur, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ada perbuatan melawan hukum, pertama kali adalah bukti-bukti awal. Oke. Kemudian pemeriksaan saksi, kemudian 2 alat bukti baru tersangka. Ini prosedur tetap dalam penegakan hukum. Oke. Yang terjadi di KPK adalah perbuatan melawan hukum, tersangka, pengumpulan alat bukti. Ini data yang muncul dari KPK selalu bahwa bertentangan. Selama ini KPK mengatakan kalau penetapan tersangka jika sudah ada 2 alat bukti. Ya, saya tadi malam diskusi panjang lebar dengan Margarito Kamis, teman-teman yang lain. Oke. Pertama, 2 alat bukti, mau 1 truk, mau 2 truk, dia tetap satu alat bukti. Yaitu alat bukti surat menyurat dan atau transaksi. Oke. Kemudian alat bukti yang satu lagi saksi. Siapa saksi yang diperiksa? Kategori saksinya pun harus ada saksi yang qualified. Mana saksinya? Saya pastikan bahwa Bambang Wijayanto dan Abraham Samad yang menyatakan bahwa lebih dari 2 alat bukti itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Satu saja yang baru memungkinkan. Itu pun kemarin pertanyaan kami. Bagaimana mungkin PPATK baru memberikan rekening-rekening atau transaksi-transaksi disampaikan kepada KPK untuk menjadi alat bukti bagi KPK. Ini apa lagi ini gitu? Setelah disampaikan statusnya. Belum lagi 12 orang tersangka oleh KPK, salah satunya Direktur Pertamina, tahun 2011 statusnya tersangka, sampai hari ini tidak diselesaikan. Belum lagi Pak Surya Dharma Ali, belum lagi Pak Hadi Purnomo, belum momentum-momentum ya, PR-nya masih sekali yang menurut saya luar biasa. Bang Rasman di sini saya mendapatkan informasi. Saya sih kalau soal yang lain, soal lama diperiksa memang harus kita tagih ke KPK ya. Semuanya harus kita tagih dong. Penyelesaian kasus. Yang namanya penyelesaian perkara kan itu menyangkut hak individual juga. Tapi kalau melihat penetapan yang tersangka. paling penting adalah yang harus kita tahu adalah
apakah orang ini memang bermasalah atau tidak, BG. Oke. Dan kalau KPK menetapkan tersangka, ya harusnya memang harus 2 alat bukti yang cukup. Saya nggak yakin juga KPK terlalu bodoh untuk kemudian menetapkan tersangka orang dengan tidak menggunakan mekanisme itu. Tapi apalagi di ujungnya tidak ada SP3 loh. Yes. Jadi kan sekali masuk, sekali jalan, dia akan jalan sampai selesai di begitu belakang. ya. Tapi melihat apa yang dilakukan KPK kemarin gitu, menurut Pak Zainal apakah tergesa-gesa? Apakah ada latar belakang lain? Ini saya nggak, kronologi yang saya pahami kan agak berbeda ya kan. Ketergesa-gesaan barangkali saya nggak tahu, tapi bayangan saya kan karena udah dijelaskan kan bahwa dia menetapkan mulai melakukan penyidikan itu sekitar sprindiknya kalau nggak salah sekitar pertengahan tahun lalu. Yes, 2014. Ya kan? Lalu Betul. kemudian belakangan ada dorongan kuat masyarakat publik mengatakan bahwa jangan sampai menjadi ini, maka boleh jadi KPK melakukan percepatan penyelidikan dan kemudian penyidikan ya. mendapatkan sesuatu. Saya walau alam, Anda tanyain ke KPK deh. Ke saya. Baiklah. Tapi maksud saya adalah seharusnya KPK nggak gegabah karena biar bagaimanapun di ujungnya dia kan nggak punya SP3 nih. Yes, betul Jadi sekali. kalau dia masuk sekali Tidak bisa biasanya dicabut lagi ya. nggak bisa dicabut lagi dan Yes. itu akan menuju ke arah. Dan kemarin juga pelaporan dari kuasa hukum BG begitu mengatakan ada pembiaran kasus selama 7 bulan itu dari tahun 2014 yang tadi sudah dikatakan bahkan oleh dari Pak Zainal. 2003. Dari 2003. Ya. Nah, apa yang sebenarnya menjadi pokok kenapa dibahas mengenai pembiaran kasus ini? Saya sampaikan kepada Sohibul Khair saya lagi bahwa kita sepertinya Bung, mindset cara berpikir kita dirubah ini oleh KPK. Setahu saya penegakan hukum itu kan jelas. Seorang tersangka masuk dalam kategori presumption of innocent. Praduga tidak bersalah. Yes. Seorang yang tersangka belum tentu menjadi terdakwa. Terdakwa belum tentu menjadi terpidana. Bahkan bebas. Perlu rehabilitasi gitu. Tapi mindset kita dibuat begini. Kalau seorang sudah menjadi tersangka, maka bahasa yang dikeluarkan selalu desakan dari banyak pihak. Pak SDA yang paling merasakan itu. Kita prihatin. Kenapa? Pak SDA harus mundur. Nanti konflik of interest, segala macam. Disuruh mundur untuk konsentrasi. Kan itu selalu alasan. Konsentrasi pada kasusnya. Sampai hari ini 7,5 bulan Pak SDA tidak pernah dipanggil. Lebih dari konsentrasi. Lebih dari konsentrasi sudah habis masa jabatan menteri. Nah, mana yang pembiaran? Ini yang pembiaran itu sesuai dengan pasal 421 KUH pidana itu diatur bahwa seorang pejabat yang dengan menyalahgunakan memaksa seseorang untuk melakukan dan atau membiarkan sesuatu dapat diancam hukuman 2 tahun 8 bulan. Kami juntokan dengan pasal 421 junto, maksud kami pasal 23 Undang-Undang nomor 31 tahun 99, junto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi. Artinya apa? Bahwa jika tahun 2003 sudah ada proses, katakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap berkas dugaan korupsi terhadap Pak Budi Gunawan, ingat pada saat itu Pak Budi Gunawan masih seorang kepala Biro Pembinaan Karir. Ya, pejabat eselon 2 itu ya. Dalam peraturan jelas dia masih eselon 2. Yes. KPK berhak menyidik itu pada proses eselon 1 dan atau pejabat publik lainnya. Dia masih eselon 2. Keliru nggak ini? Itu kita baca baik-baik gitu. Tuh. Nanti pasalnya bentar. begini Mas Rasman. Bentar, saya luruskan dulu. Luruskan dulu. Supaya ini kita tidak menjadi apa? Iya, boleh bias lebih gitu ya. singkat saja. Kemudian dari situ kita berangkat lagi ke tahun 2010 muncul rekening gendut. Oke? Lalu kemudian berikutnya ada penjelasan dari Mabes Polri yang menyatakan bahwa Pak Budi Gunawan transaksi dia wajar. Oke, Kompolnas juga membenarkan itu. Lalu KPK menetapkan sebagai tersangka. Dari pernyataan BW ya yang saya lihat di media, beliau mengatakan itu Mei atau Juni sudah mereka lakukan. Nah, pertanyaan saya, apakah tidak cukup ruang waktu dengan 7-6 bulan itu untuk menetapkan seorang BG sebagai seorang tersangka? Pembiaran ini yang kami tuntut sekarang. Karena kami anggap ini terjadi proses pembiaran gitu loh. Saya supaya Pak Zainal, nggak menyesatkan saja. Jadi di dalam Undang-Undang KPK itu nggak ada kata eselon 1. Tidak ada kata-kata mengatakan bahwa eselon 2 nggak bisa. Yang ada itu adalah KPK berwenang ya melakukan penyelidikan untuk kasus korupsi yang di atas 1 miliar.
Yang kedua dia ada dilakukan oleh pejabat publik. Dan yang ketiga adalah menarik perhatian publik. Ya kalau alat analisisnya ini kan nggak berarti harus eselon 1 atau eselon 2. Nggak ada pasal TNI seperti itu. Polri eselon 1 ke atas. Bisa kita lihat nanti, Pak. Itu TNI Polri. Gini. Ini kan menarik perhatian publik. Ini Betul. pada aturan dasarnya dia kan menarik Loh, tapi ini kan publik. TNI Polri institusi negara yang berbeda dengan institusi yang lain gitu loh. Oke. Enggak. Saya diingatkan deh pasal berapa. Karena setahu saya dasarnya ya yang diatur dalam Undang-Undang KPK itu adalah pejabat publik menarik perhatian publik, lalu kemudian 1 miliar ke atas. Ya artinya menurut saya ini bagian dari yang menarik perhatian publik. Oke. Kenapa kemudian tidak diselesaikan? Ditindaklanjuti begitu ya. Baik. Menarik perhatian publik sejak tahun 2003. Menariknya baru sekarang. Iya. Ini Baik, menjadi aneh gitu loh. tapi yang saya penasaran gitu, kalau misalnya dari pengamatan dari Pak Zainal melihat apa yang terjadi saat ini, apakah nantinya Pak Budi Gunawan akan harus melewati tahapan-tahapan yang memang diharuskan oleh KPK seperti penahanan dan juga memang pemanggilan saksi-saksi? Anda nanyain ke KPK dong, jangan nanyain ke saya. Kalau soal apakah dia akan ditahan, bla bla dan lain sebagainya. Apakah dia akan melakukan kooperatif begitu selama proses ini? Mungkin ditanyain ke beliau, apakah BG akan kooperatif apa enggak? Iya, Harusnya benar. kooperatif dong, Iya. karena namanya penegak hukum harusnya dia kooperatif. Kita akan kooperatif sepanjang prosedural itu ditempuh. Oke. Tapi Abraham Samad juga harus kooperatif. Equality before the law. Oke. Dia juga manusia biasa yang sama kedudukannya di mata hukum. Kalau dia ada juga kesalahan harus kooperatif juga gitu. Jangan besok ujuk-ujuk, rame-rame bawa LSM, bawa teman. Saya orang yang paling mendukung pemberantasan korupsi. Saya beberapa kali demo di KPK untuk membantu KPK. Berarti akan Tapi kooperatif untuk juga melihat kalau kasus ini sampai proseduralnya selesai. terpenuhi. Kalau proseduralnya Yes, terpenuhi, karena itu berarti kami pagi ini juga akan mendampingi elemen masyarakat yang melaporkan tindakan KPK untuk pemblokiran rekening Budi Gunawan. Oke. Ini keliru lagi. Baiklah dari para Bang Rasman kita sudah mendapatkan banyak, tapi dari Pak Zainal mungkin terakhir begitu ya, melihat apa yang terjadi, apa sih sebenarnya yang bisa dicermati di sini dan apa yang sebenarnya harus dilakukan dalam hal ini mungkin Pak Presiden Joko Widodo gitu yang sebagai pemilik pemerintahan saat ini. Pak, kan begini ya, jadi kesalahan pertama sebenarnya memang berangkat dari ketika Jokowi mendorong seseorang yang memang sudah mengalami turbulensi soal dirinya. Jadi mengalami banyak pertanyaan, karena publik kan sekian lama sudah melakukan pertanyaan. Kalau saya pribadi sih seharusnya Presiden tidak menunjuk seseorang yang memang sudah ramai dibicarakan publik, karena bisa menjadi bumerang, apalagi kemudian terbukti KPK menetapkan menjadi tersangka. Tapi kesalahan ini kan bukan hanya Presiden ya, karena kesalahan itu harus dikirimkan juga ke DPR, karena kemudian DPR mengamini seseorang yang sudah menjadi tersangka malah diamini menjadi Kapolri. Nah, tentu kesalahan yang dua ini harus kita lihat dengan jeli, bahwa seseorang menjadi tersangka, lalu kemudian Presiden tetap kekeh untuk mengajukan menjadi Kapolri, dan DPR luar biasanya melakukan fit and proper, padahal pada saat yang sama orang itu sudah menjadi tersangka, dan itu menjadi bukti bahwa dia kurang fit dan kurang proper. Tetapi kemudian tetap dipaksakan menjadi Kapolri, kan menjadi pertanyaan besar. Maksud saya adalah sekarang saatnya untuk diperbaiki. Sebenarnya ada dua pilihan setidaknya yang bisa dilakukan oleh Jokowi sekarang. Yang pertama tentu saja adalah tidak melantik, ya sudah, tidak perlu dilantik, lalu kemudian menunjuk orang yang baru. Walaupun ini pasti akan ada banyak perdebatan, khususnya DPR barangkali penolakan politiknya akan tinggi, karena DPR kemudian akan mengatakan, loh kan saya setujui melantik BG, bukan mengganti BG. Nah, persoalan itu pasti akan terjadi. Atau pilihan yang kedua tentu saja adalah ya Presiden melantik BG, lalu pada saat yang sama langsung memberhentikan. Jadi begitu melantik menjadi Kapolri, langsung memberhentikan setelah karena itu. ada proses hukum ini. Iya, karena menggunakan mekanisme yang memang tersedia di Undang-Undang Polri, Undang-Undang 12 ayat 2 dan Undang-Undang 12 ayat 5. Dia bisa menggunakan itu. Dan ya tentu protes akan ada. Kenapa protes akan ada? Karena posisinya memang sudah serba salah. Posisinya sudah simalakama, karena karena dari awal itu tadi tidak terlalu pas. Posisi dilantik salah, tidak dilantik juga bisa jadi salah. Nah, silahkan diambil keputusan. Cuman saya berharap pada satu,
Saya nggak tahu ya, ini tentu haknya Pak BG, tapi kalau BG sendiri adalah seorang negarawan yang mau berpikir lebih jernih barangkali, kalau Pak BG sendiri mengundurkan diri dari proses pencalonan, barangkali sebagian besar kesulitan ini ya. soal Kapolri-nya akan selesai. Baik. Nah, Apakah mungkin? terkhusus soal ke KPK-nya, ya itu soal lain. Begini, soal Apakah mungkin? ini saya sudah katakan tadi. Oke, singkat saja Bang Rasman. Kita jangan, dalam closing statement ini, saya ingin katakan bahwa jangan ujuk-ujuk karena status seseorang tersangka, lalu predikat itu langsung dijustifikasi dia itu menjadi bersalah. Oke. Dia punya hak. Di Sumatera Utara, Yes. terdakwa baru saja dilantik menjadi Sekda Sumatera Utara, eselon 1. Tapi Yang sudah saya ada ingin masalah di katakan, situ, benar kan berarti Bang Apanya? Rasman? Ada masalah di dalam kasus hukum begitu. Apakah tidak sebaiknya diselesaikan terlebih dahulu? Loh, nanti alasan konsentrasi lagi kan? Tapi Pak Suryadana Amin sampai habis masa jabatan menteri nggak ada tuh sampai hari ini. Oke. Nah, yang saya ingin katakan adalah, saya masih ingat, Bung Abraham Samad, Bung Bambang Wijayanto, kekuasaan itu tidak absolut. Baik. Saya ingin katakan bahwa Anda dalam menegakkan hukum, ada dulu stabilo. Stabilo Stabilo apa itu? A, stabilo kuning, stabilo merah. Itu menjadi pertanyaan bagi masyarakat. Stabilo itu tolong tuh periksa. Ada apa itu? Oke. Jangan diinstrumenkan. Baiklah. Berarti pengunduran diri masih belum Terakhir saya ingin menjadi katakan, Bung informasi. Abraham Samad mengatakan Oke. dulu pernah kalau 6 bulan sampai setahun saya tidak selesaikan kasus-kasus besar, waktu di Senturi Hambalang saya akan pulang kampung. Sampai hari ini masih ada. Berarti kita saya setuju nih. menagih. Maksudnya saya setuju Menagih ya, masalah kita KPK. nagih Oke. janji, Iya. tapi kan dipisahkan dengan kasus BG ini Betul. nggak ada kaitannya dengan kasus Tidak, BG. Betul saya sekali. lihat Kasus orang BG adalah terlalu banyak kasus BG. dikandangkan, Baik. tapi Saya tidak ada setuju, proses. tagih. Oke. Tapi kan Kalau dua hal begitu, yang kalau berbeda. setuju, dia harus ngomong dong. Oke. Dia pernah pelanggaran etika dan Yes. dihukum. Oke. oleh Pak Anies Baiklah, Baswedan. sebelum bolanya Mundur bergulir gitu. Itu lebih maksud jauh saya. lagi, kita akan mengakhiri semuanya. Tapi terima kasih telah bergabung Pak Zainal dan juga Bang Rasman atas informasinya. Tentunya kita juga menunggu apa yang akan terjadi sebentar lagi karena hari ini juga akan dilaporkan ya. Kita akan menunggu bersama-sama.